Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agustus 2024 kali ini kita akan bincang-bincang hangat dengan guru kita Bapak Taufik Bahaudin. Pak Guru. Guru saya. Pak, saya sedikit penasaran. Satu, tentang KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Peruntukannya, pemanfaatannya itu apa? Peruntukan siapa? Anggarannya dari mana? Dan saat ini apakah benar-benar bermanfaat untuk rakyat, terutama kita? Karena saya tahu rakyat di bawah tidak menggunakan itu. Saya tahu juga kalau rakyat kita itu hampir 80% adalah ada di level menengah ke bawah dan tidak mungkin menggunakan itu. Dan saya tahu juga bahwa dulu Bapak Joko Widodo berkata bahwa pembangunan KCIC, program bisnis strategi negara ya, proyek strategis negara itu B2B, bisnis to bisnis, tapi pada akhirnya jadi tumbal adalah APBN. Gimana nih Pak? Ya, jawabannya sangat gampang. Yang salah kita. Kenapa? Kok masih percaya dia tukang bohong? Itu satu. Bohong apa? Anggaran negara itu satu bohong. Kedua, yang salah kita otaknya nggak nyampe, tidak mampu berbicara sama strategis, kok kita nggak dengerin. Yang ketiga, bahwa dia PKI baru, apapun lakukan adalah untuk merusak, memperlemah, menambah beban bangsa dan negara. Ini tiga dilakukan. Jadi saya ingat yang di medsos ya, salah satu pernyataan Pak Prabowo adalah prioritas pertama keamanan bangsa dan negara. Prioritas kedua kemakmuran. Nah, kereta cepat urusannya untuk siapa? Nah, untuk siapa? Buat apa dibangun? Jadi tujuannya gampang. Ya memang buat ngebangun kereta Jakarta Bandung. Ngasih fasilitas untuk siapa? Untuk siapa? Buat merusak aja. Jadi Pak Prabowo bilang jelas kan, keamanan, kesejahteraan ini dua nggak dipenuhi, urusan apa? Terus yang ketiga, kalau ngomong dari manajemen, rencananya dari mana? Bappenas sudah ngitung belum? Ada perencanaan nggak? Emang dibuat merusak. Nah, ini satu contoh bukti bagaimana PKI gaya baru merusak lewat namanya kudeta konstitusional. Saya ulangi berulang-ulang. Dengan bentuk apa? DPR menang itu. Nggak ada komentar segala macam. Ya, karena memang sudah ada sudah dikendalikan semuanya. Dan kembali saya ingatkan, terima kasih Tempo. Anda sudah mengangkat semua yang bermain ada PKI gaya baru. Betul. Ya, saya nggak sendirian kan. Apa yang dipaparkan itu yang sudah kita sampaikan. Saya sangat mendukung. Saya juga tahu bahwa kemarin Tempo beberapa hari yang lalu itu mengeluarkan yang namanya 18 dosa Jokowi itu sudah sebagai bukti bisa dikerangkeng. Nah, itu dia. Ya, jadi Wana Cita berubah menjadi Wana Dosa Jokowi. Ya, artinya dia akan bikin sejarah. Menjadi satu-satunya dan yang pertama mantan presiden Republik Indonesia yang dirangkeng. Mungkin karena ada banyak dosa yang dia buat ya Pak. Terus dalam waktu dekat ini juga jor-joran mengeluarkan semua kebijakan yang memang merugikan kita semua gitu. Apakah itu bentuk sebuah bentuk kepanikan dari dia? Bukan kepanikan, itu bentuk target dia merusak lebih banyak, jadi bisa karena jarak waktu makin pendek dia buru-buru. Nah, kepentingan pribadi juga dia pasang ke sana apa? Nah, yang namanya nepotisme itu kepentingan pribadi. Ya, kepentingan PKI gaya baru merusak. Ini pun dipakai karena dia taruh nawar PKI gaya baru mengizinkan karena kepentingan pribadi. Jadi udah lengkap lah. Nah, mari kita pakai 5 syarat seorang pemimpin yang baik. Satu, dia adil. Adil nggak Jokowi? Jauh banget. Kedua, dia amanah. Boro-boro amanah. Boro-boro. Ketiga, dia berilmu. Fatona, aduh ilmu kagak ada. Gua kenal bener otaknya nyampe. Kemudian kemampuan meyakinkan orang lain dengan jujur nggak ada. Dan kemudian kalau jujur tidak akan berbohong dong. Ya udahlah. Kemudian dia konsistensinya jelas. Jadi konsistensi nggak benernya iya. Ya dia emang konsisten, berbohong konsisten, begonya konsisten. Ya dia PKI baru. Alhamdulillah, saya ulangi lagi terima kasih Tempo. Anda sudah membuka ke publik
seperti yang sudah kami sampaikan, semua yang bermain PKI Gaya Baru, Anda punya daftar lebih lengkap dari kami, dan Jokowi ada bagian dari PKI Gaya Baru. Acung jempol ya buat Tempo karena berani bersikap di mana kebanyakan dari semua media itu dibungkam dan tidak berani gitu. Tapi Tempo beda dari yang lain. Nah, sekarang saya sedikit penasaran lagi tentang IKN, Pak. Ada 500 relawan Jokowi yang akan diboyong ke IKN, itu anggarannya dari mana, Pak? Enggak tanya Jokowi lah. Kalau nggak dari motong, gini lah. saya dulu di bisnis. Ini kalau pemerintah main anggaran paling gampang itu impor. Satu. Dua, lewat proyeknya sekian, markup itu dipakai dari gitu-gituan. Sekarang yang bagi-bagi maksud anggaran dari mana? Selentingan, tiba-tiba anggaran dari Dikbud berkurang, rupa dipakai buat itu. Kemudian yang lain, dari mana duitnya? Udahlah, otaknya nggak nyampe, akalnya banyak. Jadi dari sana kamu sini. Suka-suka. Makanya dipilih menteri yang kayak begini. Dia tidak kredibel. Dia Mendikbud, Karim Makarim, Menkes yang diam aja. Siapa lagi ya? Menteri Agama, jatah haji dia mainin, didukung sama PBNU ketuanya yang ini bilang sama, udah itu saya mengatakan publik, tolong ini bentuk nyata, contoh yang jelas bagaimana kalau PKI Gaya Baru masuk dan memapari riset teman saya ulangi, November 2019 ormas Islam yang besar yang berhasil akan disusupi adalah dikendalikan dan dirusak PBNU. Ketua NU dengan PBNU-nya bancar kejadian. Muhammadiyah mereka nggak berhasil merusak. Halo Pak Yakut dengan kakak adik, Anda bermain apa silakan. Mari kita ngomong di publik, bukan terutama Menteri Agama ini udahlah ya. Anda jatah haji dibelok-belokin. Apa maksudnya? Kita nggak goblok-goblok. Kemarin publik sempat tercengang ya ketika Pak Bapak Jokowi gitu. Di acara zikir kebangsaan meminta maaf kepada rakyat atas kesalahan yang dia tidak menyebutkan kesalahan tapi tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Saya kok malah berpikir gini ya, itu bukan permintaan maaf atas kesalahan dia loh. Dia tidak minta maaf untuk kesalahan itu aja nggak jujur. Tapi minta maaf tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Artinya memang kalau saya berpikir frontal mungkin ya. Oh berarti ini loh, tolong maafkan saya ya. Saya akan menjalankan roda pemerintahan ini semau saya, gitu loh. Itu kan Pak. Iya. Bukan gini. Maafkan saya ya. Saya sudah melakukan kesalahan bla 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 bla. Bukan. Tapi gini. Maafkan saya ya. Saya akan menjalankan roda pemerintahan ini semau saya, sesuai kemauan saya, sesuai keinginan saya. Itu artinya. Itu yang saya tangkap. Saya tuh bersyukur baru hikmahnya. Kenapa dulu saya bantu beliau waktu menjadi gubernur DKI sehingga saya tahu betul kualitas manusianya seperti apa Jokowi. Itu baca pantas saya bilang ini ada yang ada gua mundur pelan-pelan setelah jadi gubernur kandidat berapa. Jadi memang dia ternyata lebih dahsyat dari yang saya duga. Dia adalah bagian dari PKI Gaya Baru untuk merusak bangsa. Khususnya lewat umat Islam dan memperlemah TNI. Nggak setuju, mari kita bicara Jokowi. Berarti memang saat ini publik sudah terkecoh dengan permintaan maaf Jokowi. Kalau maaf sebutin dong salah. Iya, sebutin. Maaf, saya minta maaf bahwa selama ini saya berbohong. Saya berbohong bahwa selama ini saya nutupin orang tua saya ini nggak sebutin. Tapi tidak bisa memenuhi harapan rakyat. Minta maaf aja berbohong bagaimana? Udahlah Pak Jokowi cukup, that's enough. Anda harus dikerangkeng. Kalau tidak memang rakyat yang akan menaur Anda di akhir jabatan Anda. Itu rupanya itu kita bincang-bincang panas kita. Semoga masih tetap semangat untuk tetap berjuang. UI Watch. Tidak pernah menyerah. Itu. Selanjutnya kita akan tetap berjuang. Kita akan tetap mengedukasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap. One Kawan TV 1